Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa puji dan syukur kita bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita hingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang sangat mulia ini. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat maghrib, insyaallah kita semua mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, kita akan mengutip firman Allah di dalam surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faiza balaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'rufin wa'ashidu zawa 'adlin minkum wa aqimus shahadata lillah zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara. Shadaqallahul azim. Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembalilah kepada mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini ayat kedua di surah At-Tolaq. Ini berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan. Nah, namun yang akan kita kaji malam ini itu adalah ujung daripada ayat yang kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, ayat ini penggalan ayat nih, penggalan ayat kedua di surat At-Talaq, tepatnya itu ada di penghujung ayat yang kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, nah, dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ayat ini sudah sering kita mendengarnya ya. Nah, makhraja itu pun bahasa Arab, bahasa dalam Al-Quran yang kita nggak asing tuh mendengarnya. Makhraja, makhraj. Nah, itu kalau orang belajar ilmu tajwid tuh selalu disebutkan itu. Makhrajnya gimana nih? Yang benar tuh gimana makhrajnya? Huruf A tuh gimana makhrajnya?
Ba itu gimana makhrajnya? Nah, ternyata makhraj itu artinya jalan keluar. Maka dalam ilmu tajwid itu kalau belajar makhraj itu berarti jalan keluar huruf itu dari jalan mana? Nah, itu kan ada dari tenggorokan, pangkal lidah, ujung lidah, segala macam. Nah itu, nah kalau sudah tepat dia makhrajnya, baru benar dia. Itulah pengertian arti daripada makhraj. Nah maka dalam ayat ini, di ujung ayatnya Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Jadi jalan keluar itu Allah akan bukakan, makhraj itu artinya. Nah, di lain kalimat juga sering kita mendengar kalau di jamaah tabligh itu ada sering ada istilah huruj. Ya mungkin ada di antara kita yang jamaah tabligh atau kita sering mendengar itu ada huruj namanya. Huruj itu bagi saudara-saudara kita yang di dalam jamaah tabligh, ini mereka ini harus keluar. Nah, artinya tuh huruf tuh keluar yang 3 hari 3 malam, seminggu, bahkan 40 hari. Nah, itu huruf. Nah, itu pun sering kita mendengar yang keluar dia. Nah, tapi dalam rangka dakwah. Nah, ini saudara-saudara kita yang ada di jamaah tabligh. Itu ayat kedua. Lalu kemudian di ayat ketiganya, di ayat ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, ternyata ini janji Allah nih. Ini janji Allah kepada orang yang bertawakal kepadanya. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah itu pintu-pintu jalan keluar dari segala macam apapun yang dihadapin oleh manusia, itu ada solusinya, ada keluar, ada jalan keluarnya. Itu janji Allah yang pertama. Dan yang kedua, lalu kemudian Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan dia akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. La yahtasib itu artinya tidak diusahakan, tidak diikhtiarkan, tapi rezeki itu datang. Rezeki itu datang kepada orang yang bertawakal itu tadi. Nah, teringatlah kita bagaimana kisahnya seorang guru dan muridnya, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Itu Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i itu. Jadi ada satu kisah itu bagaimana Imam Syafi'i berdebat dia. Dia berdebat dengan gurunya. Karena apa yang disampaikan oleh gurunya itu menurut Imam Syafi'i masih belum cocok dengan pendapat dia. Kemudian beliau sanggah. Karena Imam Malik itu mengatakan itu rezeki yang Allah curahkan kepada manusia, kepada makhluk yang ada di alam ini, itu ada rezeki itu yang datang dengan sebab dan ada yang datang tanpa sebab. Nah, maksudnya tanpa sebab itu tanpa usaha. Nah, lalu kemudian Imam Malik menekankan kepada Imam Syafi'i bahwa apa yang dimaksud dengan ada bagian rezeki yang datang tanpa sebab atau tanpa usaha itu hanya dengan modal tawakal. Itulah kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Hai Imam Malik, engkau bermodalkan dengan tawakal engkau kepada Allah, maka yang Allah janjikan itu min haitsu la yahtasib, itu Allah berikan. Jadi artinya apa? Di sini tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, artinya tanpa sebab, maka rezeki itu akan Allah berikan kepada engkau. Itu yang dikatakan oleh gurunya Imam Syafi'i, itu Imam Malik kepada muridnya, itu Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tetap dia mengatakan, wahai guruku, mana mungkin Allah itu akan
mendatangkan rezeki itu tanpa usaha. Mana mungkin Allah akan menurunkan rezekinya itu kepada seorang hamba itu tanpa ada sebab, tanpa ada ikhtiar. Lalu disebutkannya juga di dalamnya itu termasuk doa. Nggak mungkin. Nah, itulah pendirian daripada Imam Syafi'i. Dia berkata kepada gurunya Imam Malik berkaitan dengan rezeki dan tawakal, dan kemudian cara mereka mengartikan layah tasib itu, tidak ada usaha itu. Lalu kemudian setelah ada perdebatan kecil antara guru dan muridnya itu, pulanglah Imam Syafi'i. Pulang dia ke rumahnya, di tengah perjalanan dia melihat ada seorang orang tua. Seorang orang tua yang sedang memikul beban yang dilihatnya itu bebannya itu berat, yaitu kurma. Dipikulnya sendiri seorang diri, dan itu nampak oleh Imam Syafi'i. Dan ternyata dugaan Imam Syafi'i itu benar. Ini kakek ini udah tua renta ngangkat seperti ini, apakah kuat apa gimana ini? Jangan-jangan nanti jatuh nih. Apa yang diangkatnya? Ternyata benar. Yang diangkat oleh orang tua itu tadi jatuh berantakan di tanah. Lalu kemudian seketika itu sekejap laluan kemudian Imam Syafi'i membantu orang tua itu tadi, dikumpulkannya lah buah kurma itu, dirapikan kembali, lalu kemudian Imam Syafi'i membantu mengangkat kurma orang tua itu tadi. Bapak, ini mau diantar kemana? Ini mau diantar ke pasar. Mari saya bantu. Bapak bawa yang sedikit, saya bawa yang banyak ini. Ini Imam Syafi'i masih muda, gitu ya. Dibawalah ke pasar, dibawa dagangan itu. Nah, setelah sampai di pasar, berterima kasihlah orang tua itu kepada anak muda ini tadi, yaitu Imam Syafi'i. Kemudian dipanggilnya Imam Syafi'i ini ada kurma sedikit untukmu, bawalah. Ini sebagai hadiahku untukmu, sebagai tanda ucapan terima kasihku kepadamu. Diterimalah oleh Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i menerima, walaupun tadinya dia sedikit menolak kan, tapi karena disebut ini hadiah, diterima, diambilnya, pulang dia. Keesokan harinya Imam Syafi'i belajar lagi menemui gurunya, yaitu Imam Malik, di majelisnya atau di majelis gurunya itu. Tidak lupa dia membawa kurma yang dikasih orang tua itu tadi. Nah, setelah diambil bagian dia, kemudian disisakannya sedikit, lebih kurang, kemudian dibawanya itu, dan itu dihadiahkan Imam Syafi'i juga kepada gurunya Imam Malik. Nah, dia kasihlah itu kepada gurunya. Wahai guruku, ini ada kurma, makanlah. Nah, lalu kemudian gurunya bertanya, dari mana engkau mendapatkan buah kurma ini? Apakah memang ada kebunmu atau kamu membeli buah kurma ini? Lalu berceritalah Imam Syafi'i ini apa kejadian yang dialaminya kemarin itu. Setelah diceritakannya seperti itu, lalu kemudian Imam Malik tuh berkata kepada Imam Syafi'i, wahai muridku, kemarin yang kita permasalahkan mengenai masalah rezeki, hari ini terbukti. Hari ini terbukti. Aku kemarin mengatakan kepadamu, ternyata ada rezeki Allah itu yang disebut dengan la yahtasib, tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab, tanpa ada usaha, tapi rezeki itu datang hanya dengan tawakal kita kepada Allah. Dan hari ini engkau sendiri yang mempraktekkannya, wahai Imam Syafi'i, kepadaku. Wah, terkejut Imam Syafi'i. Langsung dia mengatakan, iya ya guru ya. Nah, ini engkau berikan ini kepadaku, bagiku kan ini rezeki. Rezeki ini dari kamu, engkau yang memberikan ini kepadaku. Lalu kemudian Imam Syafi'i ini kan orang pintar. Lalu kemudian dia sampaikan lagi kepada gurunya Imam Malik itu, wahai guruku, kalaulah kemarin aku tidak membantu merapikan kurma orang tua ini tadi, aku tidak akan mungkin dikasih hadiah
kurma ini kepadaku, dan kau pun memang tidak akan dapat juga dariku. Imam Syafi'i berkata seperti itu kepada Imam Malik. Nah, lalu kemudian antara guru dan murid ini mereka tertawa kecil bahwa ternyata rupanya itulah apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran itu. La yahtasib itu artinya ada sebab dan ada tidak sebab. Nah, yang tidak ada sebab itu jelas sekali disebutkan dalam Al-Quran itu tadi. La yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti ada rezeki yang datang tiba-tiba itu dari arah yang tidak kamu sangka. Nah, lalu ternyata rupanya kalau kita memahami ayat Al-Quran ini, kembalilah kita kepada pangkal ayat ini tadi di atas. Kuncinya di atas ayat ini ternyata rupanya wa may yattaqillaha. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, itu kuncinya. Bertawakal. Nah, lalu kemudian mungkin jadi pertanyaan bagi kita, apa sih arti tawakal itu? Gitu kan? Kalau kita kaji dalam segi bahasa banyak sekali akar kata dari tawakal ini. Maka kita akan ambil yang secara umum saja. Tawakal itu yang sering kita pahamin, yang sangat gampang sekali. Itu secara umum itu kita itu pasrah terhadap kehendak Allah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini, Pak. Manusia ini maunya banyak, kehendaknya banyak. Kita mau diberi kesehatan, kita maunya itu kepada Allah itu agar anak-anak kita itu sekolahnya bagus, baik, rezekinya juga. Anak-anak kita soleh, istri-istri kita soleha, atau istri kita soleha. Nah, itu kan kehendak kita, maunya kita kepada Allah. Lalu kemudian pun kita menginginkan rezeki kita itu maunya rezekinya itu melebihi dari yang sudah ada. Artinya kita meminta yang lebih banyak lagi. Itu kan semua maunya kita itu. Ternyata rupanya di dalam hal ini kehendak Allah lah yang memang harus kita turuti. Nah, kehendak Allah itu apa? Itu yang sedang terjadi pada diri kita saat ini. Itu kehendak Allah. Maka ketika terjadi kehendak Allah itu kepada kita, maka kita pasrah. Nah, sebelum kehendak Allah itu ada pada diri kita, tawakal kita itu, kita di situ sudah ada ikhtiar, sudah ada doa kita. Ikhtiar kita apa? Ikhtiar itu kan usaha. Kemudian doa kita itu apa? Ya sudah. Maka tepatlah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Setiap kamu hendak keluar dari rumahmu, sering-seringlah, perbanyaklah membaca doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kita menserahkan diri kita kepada Allah, pasrah kita kepada Allah. Kita keluar dari rumah ini, semua sudah kita ikhtiarkan. Taruhlah kita ini sedang mau keluar dan membawa kendaraan. Semua sudah kita persiapkan, kita sudah safety banget. Semuanya sudah kita lakukan. Yang berkendaraan roda 2 atau naik motor sudah safety, dia mulai dari helm, perlengkapan surat dan segala macamnya, termasuk fisik kendaraannya juga sudah bagus, sudah sehat semua segala macam. Nah, itu kan artinya apa? Itu ikhtiar kita, itu usaha kita. Nah, lalu kemudian terlanjutkanlah dengan doa itu tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apapun nanti yang terjadi di luar, kita nggak tahu. Yang jelas kan maunya kita, kehendak kita itu, kita mau kepada Allah, kita di dalam perjalanan kita ini kita selamat. Di perjalanan kita ini kita dalam keadaan baik-baik saja. Nah, itu kan maunya kita, keinginan kita, kehendak kita. Nah, tapi apa yang akan terjadi di kemudian, di depan kita, itu kita tidak tahu. Maka doa inilah yang menjadi pegangan kita. Ya Allah, aku berserah diri kepada Engkau. Aku pasrah kepada Engkau. Apa yang akan terjadi nanti? Nah, itu menjadi kunci bagi kita. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita seperti itu. Setiap kita keluar rumah, baca doa ini. Kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana nanti. Kita sudah berserah diri kepada Allah.
usaha kita sudah, ikhtiar kita sudah, doa kita sudah. Nah, maka ketika kita punya kehendak, kita maunya ini, maunya itu, ternyata rupanya kehendak Allah lah yang mutlak memang harus terjadi pada kita, maka saat itu kita harus pasrah. Gitu kan? Ternyata rupanya di tengah jalan terjadi sesuatu bagi kita yang merugikan kita. Maka ketika itu, ya sudah, kita jangan berburuk sangka kepada Allah. Kita berbaik sangka saja kepada Allah. Nah, atau kita mau bermuhasabah diri. Bermuhasabah diri kita, ada apa ini ya Allah? Ada apa ini denganku? Nah, ini kan menjadi menghisap diri kita, bermuhasabah kita. Apa yang terjadi pada kita, ternyata itu memang merugikan bagi kita. Setelah kita bertawakal kepada Allah, lalu ternyata yang terjadi bagi kita itu sesuatu yang tidak enak. Maka kita harus jangan kita berpikiran buruk kepada Allah. Jadi kita harus berbaik sangka. Berbaik sangka kita kepada Allah, apa yang terjadi itu pasrah kita. Dan ingat, ketika kita itu mengalami musibah, lalu kemudian musibah itu tersandarkan dengan sabar yang ada pada diri kita, maka pahala orang yang sabar dalam menghadapi musibah itu tidak ada putus-putusnya. Tidak ada putus-putusnya, Pak. Nah, jadi ketika kita terkena musibah, lalu kemudian kita berburuk sangka kita kepada Allah, sampai kemudian kita itu merasa orang yang berputus asa, sampai pun ibadah kita rusak, sampai kehidupan dunia kita pun bahkan rusak. Artinya nih orang yang sudah benar-benar putus asa, kecewa dia. Nah, ini orang yang seperti ini sangat disayangkan, maka pahala sabarnya tidak ada. Maka ketika kita terkena musibah, sabar itulah kuncinya. Karena balasannya itu bagi orang yang terkena musibah, sabar itu pahalanya akan terus mengalir. Pahalanya itu akan terus mengalir. Musibah yang paling terbesar itu, Bapak, itu musibah wafatnya seseorang atau wafatnya keluarga kita. Salah seorang dari keluarga kita wafat, itu musibah terbesar itu. Apakah orang tua kita, ayah ibu kita, anak kita, itu di hari pertama, di hari kedua itu, secara naluri kemanusiaan, kalau kita menghadapi musibah yang seperti itu memang sudah manusia, wataknya memang sudah seperti itu. Itu nyesek itu, Pak. Maka perlu dihibur orang seperti itu. Yang namanya air mata, menangis itu pasti. Di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga. Nah, disinilah perlunya kita menghibur ahli musibah itu dengan hiburan-hiburan yang menguatkan batinnya, menguatkan bagaimana dia harus bisa menghadapi musibah itu. Intinya selalu kita mengatakan, itu udah sering kita selalu, memang udah benar itu doa kita, sabar. Nah, selalu kita selipkan itu kalimat itu, memang itu supaya dia ingat lagi. Nah, jadi sabar itu bagaimana caranya? Itu tadi. Jadi orang itu ketika terkena musibah, dia pasrah, dia tidak berburuk sangka kepada Allah, lalu kemudian ya seperti biasa saja. Jangan ada sampai yang tadinya ibadahnya bagus menjadi kendor itu. Nah, itu bukan seperti itu. Itu orang yang berputus asa itu. Nah, maka ketika kita itu sabar, maka janji Allah pahalanya itu akan terus mengalir. Nah, ini. Lalu kemudian kita akan lihat lagi di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3, Allah tadi itu mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Nah, maka ketika kamu bertawakal kepada Allah, Allah itu akan cukupkan keperluanmu. Nah, fahuwa hasbuh, keperluanmu. Banyak sekali, Pak, pengertian dari hasbuh ini. Itu tadi, karena banyaknya maunya manusia itu apa? Maka disebutkan di sini fahuwa hasbuh, Allah cukupkan keperluanmu itu. Apa?
maunya kamu. Apa maunya kamu? Biar Allah cukupkan itu. Maka ketika kita sehat, itulah Allah cukupkan itu kesehatan kita. Ketika anak kita itu, keluarga kita, anak istri kita itu soleh, mungkin itu yang kita perlukan. Itu Allah cukupkan itu, bahwa hasbu. Maka pengertian hasbu itu Allah cukupkan keperluanmu, maka keperluannya manusia itu banyak. Dan masing-masing manusia itu maunya itu beda-beda. Itulah yang disebut dengan hasbu itu, keperluanmu itu apa? Maka kembali kepada doa kita. Ya Allah, berikanlah aku kesehatan. Berikanlah kedua orang tuaku kesehatan. Berikanlah anak istriku kesehatan. Berarti itu keperluan kita kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Maka kata Allah itu, bertawakallah engkau kepadaku. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Maka keperluanmu itu akan aku cukupkan. Aku sehatkan dirimu, aku sehatkan kedua orang tuamu, aku sehatkan anak-anak dan istrimu. Karena memang itu perlumu. Beda lagi umpamanya ada yang lain, manusia yang lain atau orang yang lain, keperluannya beda dengan kita. Ya Allah, lancarkan rezeki usahaku ini. Nah, maka Allah pun akan mencukupkan rezekimu itu. Maka kembali lagi, wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ketika Allah mencukupkan rezekimu itu, jangan kamu mengira rezeki yang akan Allah datangkan itu kepadamu itu bukan dengan jalanmu saja. Banyak jalan. Bisa dari anak, bisa dari istri, bisa dari teman, bisa dari sahabat, tetangga. Itu semua merupakan jalan. Atau ucapan kita pun itu bisa merupakan jalan. Rezeki itu datang kepada kita. Maka ada ulama yang sedikit mengatakan, ternyata lisan kita ini juga bisa mendatangkan rezeki. Ketika kita menunjukkan seseorang yang memang membutuhkan apa yang diinginkannya. Artinya apa? Dia meminta pertolongan kepada kita, tolong bantu saya ya. Saya pengen dicariin rumah dengan tipe sekian, atau rumah ukuran sekian, atau rumah di lokasi sekian. Nah, ternyata rupanya kita punya info itu hanya dengan lisan kita. Artinya apa? Ini jalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini jalan. Ternyata ucapan kita itu yang hanya mengatakan, baik Pak, nanti saya usahakan, saya cari. Nah, ternyata dia punya info, dia dapat, dia beritahu kepada si pembeli ini tadi yang menginginkan. Ternyata terjadi transaksi. Nah, secara umum hal yang seperti ini kan itu ada fee-nya Pak. Apakah itu ada modalnya? Itu kan modalnya hanya lisan. Bicarakan. Nah, inilah yang disebut dengan may yattaqillah yarzuq lahu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka, seperti itu. Maka kemudian kita bisa melihat di dalam Al-Qur'an kisahnya Nabi Zakaria alaihissalam. Ini Nabi Zakaria alaihissalam ini kalau di dalam kisahnya kita tahu, Bapak, beliau berkeluarga sampai dengan umur 80-an, menjelang umur 90 tahunan. Ini Nabi Zakaria ini belum diberi karunia keturunan oleh Allah pada Nabi Zakaria ini. Tapi secara logika kita, suami istri yang sudah berumur 80, 90, itu secara klinis mungkin akan sulit untuk punya keturunan. Mungkin terjawab itu kan? Iya, itu sudah terjawab secara klinis. Sudah tidak bisa lagi. Nah, tapi ternyata rupanya doanya Nabi Zakaria ya, dengan usaha yang sudah dia usahakan, lalu doanya nggak putus-putus, lalu dia ngomong kepada Allah, Robbi terus.
yang menginginkan agar dia dikaruniakan keturunan. Nah, lalu apa yang terjadi? Ternyata inilah subhanallah, memang sangat luar biasa sekali memang. Nabi Zakaria yang sudah tua renta, yang umurnya sudah 90 tahun dan istrinya juga hampir sama dengan beliau umurnya, Allah karuniakan anak, keturunan langsung dari mereka. Mereka punya anak. Jadi kalau melihat apa yang terjadi dalam kisah Nabi Zakaria ini, ternyata kalau Allah berkehendak itu, memang kehendak Allah itulah yang berlaku bagi kita. Nah, maka ketika kita tawakal kepada Allah, kita memasrahkan diri kita kepada Allah, setelah begitu banyaknya kehendak kita, maunya kita, nah contohnya seperti Nabi Zakaria ini. Nah, maunya mereka ini kan, maunya Nabi Zakaria ini supaya mereka dikaruniakan anak. Itu kan maunya kan? Nah, ternyata rupanya maunya Allah pun sama dengan kehendaknya Nabi Zakaria atau maunya Zakaria. Maka kehendak Allah itu berlaku bagi Nabi Zakaria dan istrinya, dan mereka memiliki anak. Nah, ini kuncinya balik lagi. Usaha, doa, berbaik sangka. Nah, berbaik sangka. Karena kalau orang berbaik sangka kepada Allah itu, persangkaan itulah yang Allah berikan kepada manusia. Jadi ketika kita berburuk sangka kepada Allah, maka persangkaan buruk itu nanti akan kembali kepada kita. Tapi ketika kita berbaik sangka kepada Allah, maka berbanyaklah kita berbaik sangka terus kita kepada Allah. Dengan apapun yang kita minta, ternyata ini belum diberikan kepada Allah, terus kita berbaik sangka. Jangan kita berputus asa. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu kan, ketika kamu sudah membulatkan tekad kamu, semuanya sudah kamu lakukan, maka serahkan itu kepada Allah. Dan ternyata dalam kisah Nabi Zakaria ini, kehendak Allah berlaku bagi mereka. Mereka punya keturunan. Bayangkan, umur 80-90 secara klinis tidak akan punya keturunan. Tapi kehendak Allah berlaku bagi mereka berdua. Maka inilah yang disebut dengan tawakal itu tadi, kuncinya. Lalu kemudian kita lihat lagi kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kisahnya Nabi Ibrahim. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita udah paham tuh perjalanan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Nah, kita lihat kisah terakhirnya yang begitu heroik sekali, Nabi Ibrahim ini. Bagaimana beliau diponis oleh Raja Namrud, dibakar hidup-hidup. Nah, itu kan dibakar hidup-hidup itu. Setelah dikumpulkan kayu bakar yang begitu banyak, lalu kemudian dinyalakan api dengan api yang sangat membara dan memang panas sekali. Lalu kemudian Ibrahim atau Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api itu atau dilemparkan ke dalam api itu dengan maksud niat dari Raja Namrud ini. Nabi Ibrahim ini terbakar dengan hidup-hidupnya. Tapi ternyata rupanya kehendak Allah berlaku bagi Nabi Ibrahim. Apa kehendak Allah yang berlaku bagi Nabi Ibrahim? Kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, itu kata Allah itu, jadilah engkau dingin. Maka api yang begitu membara itu dirasakan oleh Nabi Ibrahim itu dalam keadaan dingin, bukan dalam keadaan panas. Cobalah kita membayangkan, itu kayaknya kalau dilihat teorinya nggak nyambung gitu kan. Maksudnya nggak nyambung itu sifatnya api itu kan panas. Sifatnya api itu panas. Dan dia membakar, menghanguskan, lalu yang terbakar dan yang hangus itu akan menjadi debu atau menjadi abu. Nah, itu kan teorinya seperti itu. Tapi kalau Allah sudah berkeinginan, maka apa yang sudah menjadi sesuatu hal yang umum itu tidak akan terjadi. Nah, inilah apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kuni barda wa salama ala Ibrahim. Api yang panas itu berubah menjadi dingin hanya
bagi Nabi Ibrahim. Nah, itu kan dalam kisahnya itu kan mereka menunggu itu sampai kemudian api itu padam. Lalu kemudian mereka pergi meninggalkan dan mereka mengira Nabi Ibrahim itu sudah menjadi debu, sudah menjadi abu yang terbakar. Ya, Allah berkehendak terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Bapak, para jamaah sekalian, inilah tawakal. Ternyata dalam ajaran Islam itu salah satunya itu tawakal itu memang harus ada pada diri kita. Mungkin ada satu dua orang memang agak sedikit menyamakan tuh ya. Apakah tawakal itu sama dengan takwa, gitu kan? Nah, beda, gitu kan? Nah, takwa itu ketaatan kita kepada Allah. Salat kita itu taat kita kepada Allah. Lalu kemudian gerakan sholat kita sama dengan gerakan sholat Nabi, itu taat kita kepada Rasulullah. Itu namanya takwa. Jadi yang dimaksud dengan tawakal itu tadi, dia lebih banyak kepada apa yang terjadi pada manusia, lalu kemudian manusia itu banyak keinginan, banyak kehendaknya, apa yang sudah diusahakan, lalu kemudian dengan doa yang sudah dipanjatkan, nah jalan terakhirnya itu adalah tawakal kepada Allah. Serahkan itu semua kepada Allah. Ini urusannya sudah urusan Allah. Karena urusan kita di dunia itu, ini usaha kita ini seperti ini. Ini doa kita. Nah, lalu kemudian kita berserah dirilah kita kepada Allah. Maka ketika sifat tawakal ini ada pada diri kita, dan lalu kemudian tawakal ini kita jaga, karena sifat manusia itu ya Bapak ya, itu biasanya tawakal itu dia akan memuncak ketika seseorang itu dapat musibah. Itu sifatnya manusia itu paling banyak tuh seperti itu umumnya. Tapi mudah-mudahan kita tidak. Dia akan muncul tawakal itu dengan memuncaklah cerita istilahnya. Tawakalnya itu memuncak ketika dia ada musibah. Nah, seperti itu. Nah, maka yang sangat bagus itu, yang sangat baik itu adalah tawakal itu memang harus ada pada kita setiap saat. Setiap apapun yang kita lakukan, dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, dan kapanpun. Nah, maka dasarkan itu, apa yang kita lakukan itu berserah diri kita kepada Allah. Seperti itu. Nah, kalau ini sudah ada pada diri kita, maka kita ini termasuk orang yang menghiasi diri kita ini dengan sifat tawakal. Maka mudah-mudahan tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita, usaha kita, itu kan ikhtiar kita ya dengan doa kita, itu mudah-mudahan kehendaknya Allah itu sesuai dengan kehendak apa yang kita mau. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita. Kurang lebih kami mohon maaf. Kita tutup ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.